الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين نبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga di kesempatan siang hari ini kita masih bisa melakukan berbagai macam aktivitas. Namun di antara nikmat yang Allah berikan juga kepada kita semua adalah kita masih diperkenankan untuk menghadiri suatu kewajiban yang telah Allah tetapkan, yaitu melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Oleh karenanya bagi setiap mukmin hendaknya ia berusaha menjadi pribadi yang benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang amat sangat banyak tersebut. Maka di antara bentuk rasa syukur seorang hamba atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadanya, hendaknya ia berusaha menjadi pribadi yang lebih bertakwa di setiap waktunya. Dan tentu saja ketakwaan yang dimaksud adalah seseorang berusaha untuk melaksanakan setiap apa yang menjadi kewajiban di dalam syariat, sekaligus ia juga berusaha untuk meninggalkan setiap apa yang menjadi larangan di dalam syariat Islam. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Saat ini kita berada di 10 terakhir di bulan Sya'ban, yang artinya kurang lebih 1 pekan ke depan kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. 1 pekan ke depan, jika Allah Subhanahu wa taala izinkan, maka kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Yang kita ketahui bersama bahwa bulan Ramadan adalah salah satu waktu yang Allah Subhanahu wa taala jadikan spesial, sangat istimewa, amat sangat berharga ketika seseorang dipertemukan dengan bulan Ramadan. Karena kita mengetahui tentang keutamaannya yang begitu banyak, tentang fadilah, tentang manfaat serta keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala tawarkan kepada orang-orang yang beriman. Maka ketika akan datang seorang tamu spesial, seorang tamu yang sangat istimewa akan datang ke rumah kita, kita pasti akan mempersiapkan, kita pasti akan sibuk untuk mempersiapkan jamuan. Kita akan sibuk untuk mempersiapkan apa yang kita hidangkan kepada tamu spesial tersebut. Demikian juga ketika kita akan menyambut bulan Ramadan, maka tentu saja kita perlu untuk mempersiapkan diri dalam rangka menyambut datangnya bulan Ramadan tersebut. Maka di antara hal atau ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh setiap kita agar supaya kita betul-betul bisa menyambut bulan Ramadan ini ketika ia datang kepada kita semua, kemudian kita bisa meraih keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh bulan Ramadan itu sendiri. Di antara hal yang bisa kita lakukan dalam rangka menyambut datangnya bulan Ramadan adalah hendaknya setiap kita benar-benar meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar betul-betul dipertemukan dengan bulan Ramadan. Berdoa meminta kepada Allah benar-benar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kurang lebih 1 pekan ke depan bisa jadi usia kita tidak sampai, karena tentu saja kematian murni
merupakan rahasia di sisi Allah Subhanahu wa taala yang tidak diketahui oleh siapapun. Maka kita perlu untuk berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Dan inilah apa yang dimintakan oleh para sahabat terdahulu sejak zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Diriwayatkan kanu yad'una Allah taala ayyuballighahum Ramadan 6 ashhur qabla 6 ashhur. Mereka para sahabat terdahulu itu 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan sudah meminta untuk dipertemukan dengan bulan Ramadan. Bahkan wa yad'unahu 6 ashhurin ay yataqabbala minhum. Kemudian setelah berlalunya Ramadan, selama 6 bulan lamanya mereka berdoa kepada Allah agar supaya setiap amalan yang dilakukan selama di bulan Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa agar benar-benar dipertemukan dengan bulan Ramadan sehingga kita bisa meraih keutamaan-keutamaan yang ada di dalam bulan mulia tersebut. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Di antara hal yang juga bisa kita persiapkan dalam rangka menyambut datangnya bulan Ramadan adalah hendaknya setiap kita berusaha untuk membersihkan hati dan diri kita dari noda dan dosa kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Di antara fungsi utamanya adalah agar supaya kita dimudahkan dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika datang bulan Ramadan. Karena para ulama menyatakan bahwa tidaklah seseorang merasa berat, tidaklah seseorang merasa malas dan susah untuk melakukan ibadah, melakukan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dosa-dosanya lah yang menghalanginya. Seseorang yang merasa berat, seseorang yang merasa malas, seseorang yang merasa kesulitan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ia kadang tidak menyadari bahwa ternyata dosalah yang membuat ia malas untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum datangnya bulan Ramadan, hendaknya kita berusaha untuk bersih-bersih diri, bersih-bersih hati kita dari noda dan dosa kemaksiatan yang pernah kita lakukan dengan cara memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kemudian ketika datang bulan Ramadan kita sudah siap dan sudah bersih hatinya sehingga lebih mudah untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hal yang juga bisa dilakukan dalam rangka menyambut datangnya bulan Ramadan adalah hendaknya setiap kita di bulan Sya'ban ini yang kurang lebih sepekan ke depan kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan, hendaknya kita sudah mulai mempersiapkan diri dengan cara pembiasaan dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai membiasakan diri memperbanyak amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana seseorang yang akan mengikuti perlombaan di bidang olahraga, ia pasti akan mempersiapkan hari sebelum hari pertandingannya tersebut, bahkan dari jauh-jauh hari. Dia akan pemanasan, ia akan berlatih agar supaya ketika hari pertandingan tersebut datang, ia bisa tampil maksimal, kemudian meraih juara mungkin. Demikian juga dengan orang yang beriman, ketika akan datang bulan Ramadan di hadapannya, seharusnya ia mempersiapkan diri, sudah mulai berlatih. Di antaranya adalah hendaknya ia berusaha untuk memperbanyak amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya ketika datang bulan Ramadan, ia sudah mulai terbiasa untuk melakukan ketaatan kepada Allah sehingga bisa memaksimalkan waktu tersebut dengan baik dan meraih keutamaan-keutamaan yang ada di dalamnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Di antara hal yang juga bisa dilakukan oleh seorang mukmin dalam rangka menyambut datangnya bulan Ramadan, dan mungkin ini yang terakhir, adalah hendaknya ia berbahagia dan menyambut datangnya bulan Ramadan dengan penuh antusias. Seseorang yang berbahagia dan senang dengan datangnya bulan Ramadan,
ini adalah merupakan salah satu bukti keimanan yang dimiliki dalam dirinya. Inilah yang dikatakan oleh para ulama. Kegembiraan seseorang ketika datang bulan Ramadan, maka ini merupakan tanda keimanan yang dimiliki oleh orang tersebut. Bagaimana dia tidak berbahagia, bagaimana ia tidak bersuka cita, bagaimana ia tidak menyambut dengan antusiasme yang tinggi, sedangkan bulan Ramadan akan datang membawa seabrek keutamaan dan manfaat serta keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala tawarkan. Maka pantaslah seseorang bergembira menyambut datangnya bulan Ramadan. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, beliau menyatakan dalam sebuah riwayat, "Atakum Ramadan syahrun mubarak iftarada alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin fihi lailatun khairun min alfi syahr faman hurima khairaha faqad hurim." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, beliau menyatakan, telah datang kepada kalian Ramadan, syahrun mubarak, sebuah bulan yang dipenuhi dengan kebaikan, yang mana di dalamnya kalian diperintahkan untuk berpuasa, dibukakan pintu-pintu surga, ditutupnya pintu-pintu neraka, dibelenggunya para gembong-gembong syaitan, dan di dalam bulan tersebut terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, di mana seseorang ketika melewatkan kebaikan tersebut, sungguh dia telah melewatkan kebaikan yang amat sangat banyak. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wa ra'ahu menyatakan dalam menerangkan hadis tersebut, fihi bisyaratun li'ibadillahi salihin, bahwa dalam hadis tersebut Nabi alaihi salatu wassalam tidak hanya memberikan kabar tentang keutamaan bulan Ramadan, namun ternyata di dalamnya tersirat ada kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, kemudian dia berusaha untuk memaksimalkan kesempatan tersebut sehingga ia betul-betul meraih keutamaan yang dimiliki oleh bulan Ramadan dan tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lainnya. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Masih banyak sekali perkara yang mungkin bisa dilakukan oleh seorang mukmin dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Namun setidaknya 4 hal yang tadi disampaikan, jika kita betul-betul berusaha untuk merealisasikannya, diharapkan kita betul-betul bisa maksimal dalam menyambut bulan Ramadan, kemudian betul-betul juga memaksimalkan kesempatan tersebut dengan melakukan banyak amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita benar-benar meraih apa yang Allah Subhanahu wa taala tawarkan daripada keutamaan bulan Ramadan. Dan ketika Ramadan berlalu, kita betul-betul termasuk daripada golongan orang-orang yang bertakwa, yang merupakan predikat ketakwaan tersebut adalah merupakan inti daripada perintah puasa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم سلم لنا رمضان وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.